Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jalan takwa adalah jalan yang penuh dengan duri, yang seolah-olah engkau berjalan di antara duri-duri yang begitu banyak, dengan kemudian ruangan yang begitu gelap. Maka hikmah bagi kita, kaki mana yang tidak akan terluka? Jalan takwa adalah jalan para orang yang berurai air mata, yang menetes air mata setiap malamnya membasahi pipinya, yang setiap harinya pundaknya senantiasa dibebani dengan beban dakwah, yang senantiasa otaknya terus memutar bagaimana caranya untuk kemudian menyadarkan umat, dan senantiasa ia memperbaiki tobat, menghebatkan amalnya untuk sampai kepada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jalan takwa adalah jalan bagi mereka yang senantiasa tersiksa batinnya, habis semua yang kemudian ia cintai di dunia, yang akhirnya ia hanya bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ia sanggup pula tinggalkan keluarga yang ia cinta, ia sanggup tinggalkan pekerjaan yang ia cinta, ia sanggup tinggalkan harta yang senantiasa ia kumpulkan, ia sanggup meninggalkan apa kesenangan di dunia untuk kemudian menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jalan takwa adalah jalan bagi mereka yang senantiasa mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi daripada cinta apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dia cinta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jalan takwa adalah jalan bagi orang yang senantiasa merindukan Rasulullah Muhammad SAW, yang setiap air mata dari beliau turun setiap hari memikirkan perkara umatnya, yang kemudian pada suatu malam Rasulullah SAW menyampaikan, bukan bagian dari umat yang ketika ia bangun tidur tapi ia memikirkan bagaimana keadaan umat, yang Rasulullah SAW menghabiskan hartanya, menghabiskan kemudian tenaga dan pikirannya, bahkan mengorbankan nyawanya demi tegaknya al-Islam di dunia, demi tegaknya syariat Islam di dunia, demi tegaknya aturan-aturan Allah di dunia. Yang kemudian Khadijah radhiyallahu anha menawarkan diri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya engkau masih kemudian mengemban dakwah Islam itu, lalu aku sudah meninggal menghadap Allah, seandainya engkau harus menyeberang suatu sungai, harus kemudian bertemu dengan seseorang di sana jauh, dan aku sudah meninggal, kau galilah kuburanku, kau ambil tulang-tulangku, kau kesatukan jadi rakit untuk kemudian kau bisa berlayar ke pulau yang ingin kau tuju untuk menyampaikan lisan dakwah. Khadijah radhiyallahu anha dan Rasulullah Muhammad SAW yang mengemban amanah dakwah luar biasa hebat, sampai akhirnya 2 miliar di dunia ini beragama Islam dan 200 jutanya di Indonesia, Nusantara kita. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Kau bisa menikmati iman dan Islam dan kau tidak diganggu sedikit pun oleh siapa. Tak ada yang mengganggumu ketika ke masjid, nggak ada yang menembakmu ketika ke masjid, tidak ada yang kemudian melempar bom kepadamu ketika kau di masjid. Masjid senantiasa terbuka, namun hati kita yang senantiasa tertutup.